Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 ingin mempresentasikan akuntansi keuangan syariah tentang pengakuan pendapatan. Yang beranggotakan 1. Lu'luhul Kasanah NPM 2001020017 dan saya sendiri Novia Memunatul NPM 2001020018. Dalam materi pengakuan pendapatan ini ada 3 pembahasan, yaitu 1. Penjualan konsinyasi, 2. Pengangkutan pendapatan yang ditangguhkan, 3. Metode pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang atau metode tingkat penyelesaian biaya dan tingkat penyelesaian pekerjaan. Perkenalkan, saya Lulul Hasanah dengan NPM 20.0102.0017. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penjualan konsinyasi. Konsinyasi itu merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang itu menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Nah, pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang ini disebut pengamat, sedangkan pihak yang dititipi barang itu disebut dengan komisioner. Nah, bagi pengamat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu itu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi. Sedangkan bagi pihak penerima, barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi. Nah, dalam transaksi konsinyasi ini penyerahan barang dari pengamat kepada komisioner ini tidak diikuti dengan penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Jadi meskipun diakui bahwa dalam transaksi konsinyasi itu telah terjadi perpindahan, pengelolaan, dan penyimpanan barang kepada komisioner, namun demikian hak milik atas barang yang bersangkutan itu tetap berada pada pihak pengamat. Jadi hak milik akan berpindah dari pengamat apabila si pihak komisioner ini telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya itu terdapat karakteristik dari konsinyasi. Di sini konsinyasi itu ada 4 karakteristik, yaitu yang pertama, karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamat, maka barang-barang konsinyasi itu harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat. Yang kedua, pengiriman barang-barang konsinyasi itu tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan. Yang ketiga, pihak pengamat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang terhubung atau yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat pihak komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga. Dan yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya itu mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterima itu. Nah, pada pelaksanaan penjualan konsinyasi itu sebaiknya kontrak perjanjian antara pengamat dengan pihak komisioner itu harus dibuat terlebih dahulu. Jadi dari isi perjanjian itu biasanya terdiri dari beban-beban yang dikeluarkan oleh komisioner yang ditanggung oleh pengamat, kebijaksanaan harga jual dan syarat kredit, komisi bagi komisioner, dan laporan pertanggungjawaban oleh komisioner kepada pengamat yang dilakukan secara berkala atas barang-barang yang sudah terjual dan pengiriman uang hasil penjualan tersebut. Berikutnya terdapat istilah-istilah yang ada pada konsinyasi. Itu ada pengamat atau consignor, itu merupakan pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual. Kemudian terdapat komisioner atau consignee, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari pengamat untuk dijual. Kemudian konsinyasi keluar atau consignment out, itu merupakan rekening yang digunakan oleh pengamat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang yang dititipkan kepada komisioner. Dan yang terakhir itu merupakan konsinyasi masuk atau consignment in. Itu merupakan rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamat yang dititipkan kepadanya. Di sini terdapat alasan-alasan untuk mengadakan penjualan konsinyasi. Yang pertama, alasan dari komisioner menerima perjanjian konsinyasi itu diantaranya
ada komisioner terhindar dari risiko kegagalan memasarkan barang tersebut. Kemudian komisioner itu juga terhindar dari risiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan akan modal kerja itu dapat dikurangi. Sedangkan alasan-alasan konsinyur untuk mengadakan perjanjian konsinyasi itu dikarenakan yang pertama, konsinyasi merupakan salah satu cara untuk lebih memperluas pemasaran. Yang kedua, resiko-resiko tertentu itu dapat dihindarkan, misalnya seperti ketika komisioner bangkrut, itu maka barang konsinyasinya tidak ikut disita. Dan yang ketiga, harga eceran barang tersebut itu lebih dapat dikontrol. Yang berikutnya, terdapat hak dan kewajiban dari konsinyasi. Jadi yang pertama ada hak dari konsinyasi. Itu yang pertama berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan, dan yang kedua berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Nah, kemudian ada juga kewajiban dari konsinyasi. Itu yang pertama harus melindungi barang konsinyur, harus menjual barang konsinyur, harus memisahkan secara fisik antara barang konsinyur dengan barang dagangan lainnya, dan yang terakhir mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan dari barang konsinyur. Kemudian di sini terdapat akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Yang pertama dari prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamat. Itu terbagi menjadi dua antara metode terpisah dan metode tidak terpisah. Nah, di dalam metode yang terpisah ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi itu akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Nah, untuk memisahkannya tersebut itu, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi itu juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Jadi rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. Jadi pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang konsinyasi itu yang pertama secara pengkreditannya itu harga pokok barang konsinyasi yang dikirim, kemudian biaya pengiriman barang-barang konsinyasi, kemudian biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar oleh komisioner, akan tetapi itu ditanggung oleh pengamat. Itu termasuk di dalam kelompok misalnya komisi, biaya perakitan dan sebagainya. Nah, yang kedua itu terdapat pengkreditan. Jadi pengkreditan terhadap barang konsinyasi itu merupakan hasil penjualan barang konsinyasi. Jadi pada umumnya pencatatan yang dibuat oleh pengamat hanya mencakup 4 transaksi, yaitu yang pertama pengiriman barang konsinyasi, yang kedua pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman, yang ketiga menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, dan yang keempat menerima pembayaran dari komisioner. Pada pengkreditan ini, jadi akan dibuat jurnalnya mengenai transaksi tersebut. Yang pertama tentang pengiriman barang konsinyasi, itu transaksinya akan dicatat sebagai berikut. Barang konsinyasi didebit, kemudian persediaan dikredit. Kemudian yang kedua pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Transaksinya akan dicatat dengan barang konsinyasi masih didebit, kemudian kas dikredit. Dan yang ketiga menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Jadi pada saat menerima laporan pertanggungjawaban tersebut, pengamat akan mengetahui 3 hal, yaitu yang pertama mengenai penjualan barang konsinyasinya, yang kedua mengenai biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, dan yang ketiga pembayaran yang akan diterima dari komisioner. Jadi transaksinya akan dicatat piutang komisioner didebit, kemudian barang konsinyasi didebit, kemudian di kreditnya terdapat barang konsinyasi. Nah, yang keempat, yang terakhir itu menerima pembayaran dari komisioner. Jadi transaksinya akan dicatat sebagai kas didebit, kemudian piutang komisioner dikredit. Berikutnya terdapat metode tidak terpisah. Jadi di dalam metode ini laba atau rugi dari kegiatan konsinyasi itu tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi itu dicampur dengan pendapatan dari biaya reguler. Nah, pada umumnya pencatatan yang dibuat oleh pengamat di dalam metode ini mencakup 3 transaksi, yaitu
Yang pertama, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman dari barang konsinyasi. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Dan yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner. Adapun untuk jurnal transaksinya itu yang pertama mengenai pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman itu akan dicatat sebagai berikut, di mana biaya transport itu berada di debit, kemudian kas berada di kredit. Kemudian yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner itu. Jadi pada saat penerima laporan pertanggungjawaban itu, pengamat akan mengetahui 3 hal, yaitu mengenai penjualan barang konsinyasi, biaya yang berhubungan dengan konsinyasi, dan pembayaran yang akan diterima dari komisioner. Maka transaksinya akan dicatat dengan piutang komisioner di debit, biaya di debit, kemudian penjualan di sisi kredit. Nah, apabila perusahaan menggunakan sistem perpetual, pengamat harus mencatat juga harga pokok penjualannya. Kemudian yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner. Jadi nanti transaksinya akan dicatat dengan kas di sisi debit, kemudian piutang komisioner di sisi kredit. Selanjutnya, 2. Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk komisioner. A. Metode terpisah. Di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan hal tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut yaitu rekening atau barang komisi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang komisi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang komisi. Jadi, pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening barang komisi yaitu ada 2. 1. Pendebitan terhadap rekening ini terdiri atas biaya perakitan dan jumlah yang harus dibayarkan kepada pengamatan. Yang kedua, pengkreditan. Pengkreditan terhadap rekening barang komisi adalah hasil penjualan barang komisi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh komisioner hanya mencakup 4 transaksi, yaitu ada 1. Membayar biaya angkut atau perakitan, kedua menjual barang komisi, ketiga mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamat, dan yang terakhir 4. Mengirim pembayaran kepada pengamatan komisioner. Slide selanjutnya, B. Metode tidak terpisah. Di dalam metode ini, laba atau rugi dari kegiatan komisioner tersebut tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya yang reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh komisioner di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi, yaitu ada 1. Membayar biaya angkut perakitan, 2. Menjual barang komisi, dan yang ketiga, mengirim pembayaran kepada pengamatan komisioner. Selanjutnya, pengakuan pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan masuk ke dalam liabilitas atau kewajiban karena mencerminkan pendapatan yang belum diperoleh dan mewakili produk atau layanan yang terhutang kepada pelanggan. Karena produk atau layanan dikirimkan dari waktu ke waktu, produk tersebut diakui secara proporsional sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Kontrak menetapkan ketentuan yang berbeda, di mana dimungkinkan bahwa tidak ada pendapatan dapat dicatat sampai semua layanan atau produk telah disampaikan. Oleh karena itu, pembayaran yang dikumpulkan dari pelanggan akan tetap dalam pendapatan diterima di muka sebagai pelanggan telah menerima sepenuhnya apa yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Pengakuan pendapatan yang dimaksud untuk melaporkan pendapatan dalam laporan keuangan yang dibuat secara periodik. Masalah ini pengakuan pendapatan berkaitan dengan saat yang tepat untuk melaporkan sebagai pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu keputusan yang tepat dari pihak manajemen saat kapan mereka pendapatan harus diakui atau direalisasikan dan kondisi apa saja. Salah satu masalah utama dari elemen pendapatan adalah proses pengakuan pendapatan atau
recognition, pengakuan pendapatan mengacu pada saat atau waktu di mana suatu transaksi tersebut, baik di dalam kata-kata maupun jumlahnya, di mana jumlah mencakup angka-angka ringkasan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut. Akuntansi telah mengungkapkan bahwa di dalam akuntansi ada dua macam basis akuntansi yang digunakan, yaitu satu, basis akrual, yaitu mengakui pendapatan pada saat dihasilkan tanpa harus menunggu penerimaan kas. Beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya tanpa harus menunggu pembayaran dilakukan. Yang kedua, basis kas, mengakui pendapatan saat kas diterima dan beban saat kas dibayarkan. Pengakuan mengacu pada saat transaksi dicatat dalam pembukuan. Ada dua kriteria untuk pengakuan pendapatan dan laba yang telah dinyatakan dalam konsep statement nomor 5 dari Financial Accounting Standard Board. Pendapatan laba pada umumnya diakui ketika satu, pendapatan atau laba tersebut sudah direalisasi atau dapat direalisasi. Yang kedua, pendapatan atau laba tersebut dihasilkan oleh aktivitas yang telah memahami penyelesaian substansial selama proses perolehan pendapatan. Yang kedua ini, kriteria tersebut secara umum dipenuhi pada saat penjualan yang sering kali terjadi ketika barang telah dikirimkan atau ketika jasa diberikan kepada pelanggan. Biasanya, aset dan pendapatan diakui bersamaan. Dengan demikian, penjualan persediaan menghasilkan peningkatan dalam kas atau piutang usaha dan peningkatan dalam pendapatan. Sebagai contohnya, yaitu jika seseorang klien membayar untuk jasa konsultasi di muka suatu aset, yaitu kas dicatat dalam pembukuan, meskipun pendapatan belum diperoleh. Dalam kasus ini, seperti suatu kewajiban, yaitu pendapatan diterima di muka dicatat. Ketika kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi seluruhnya, maka pendapatan diakui dan akun kewajiban dikurangi. Pada titik penjualan point of sale, kedua kriteria pengakuan pendapatan dipenuhi. Ketika perusahaan telah menyediakan suatu produk atau jasa kriteria 2 dan pelanggan tidak menyediakan pembayaran atau janji akan pembayaran yang masih berlaku kriteria 1. Namun, hal tersebut ada perkecualian dan pendapatan dapat diakui sebelum penjualan terjadi atau dalam beberapa kondisi. Pengakuan pendapatan dapat ditangguhkan sampai setelah titik penjualan. Secara umum, pendapatan tidak diakui sebelum titik penjualan terjadi karena satu, janji pembayaran yang masih berlaku belum diterima dari pelanggan. Yang kedua, perusahaan belum menyediakan barang atau jasa. Perkecualian tersebut ketika pelanggan memberikan janji pembayaran yang masih berlaku dan terdapat kondisi yang secara kontrak menjamin penjualan tersebut. Sebagai contohnya, yaitu ada paling umum tentang perkecualian ini terjadi dalam kasus kontrak jangka panjang dengan kedua pihak yang terlibat secara hukum wajib untuk memenuhi persyaratan dan kontrak tersebut. Dalam kasus ini, pendapatan atau paling tidak sebagai dari harga kontrak dapat diakui sebelum titik penjualan. Perkecualian lain pada aturan umum terjadi ketika salah satu dari kedua kriteria pengakuan pendapatan tidak dipenuhi pada titik penjualan. Dalam beberapa kasus ini, ketika salah satu dari kedua kriteria pengakuan pendapatan tidak dipenuhi pada titik penjualan. Dalam beberapa kasus ini, suatu produk atau jasa mungkin disediakan bagi pelanggan tanpa menerima janji pembayaran yang masih berlaku. Lalu dalam kasus lain tersebut, pendapatan tidak diakui sampai pembayaran atau janji pembayaran yang masih. Metode pengakuan pendapatan jangka panjang. Hal ini ada dua metode pengakuan pendapatan pada kontrak konstitusi, yaitu satu, metode kontrak selesai atau pendapatan kontrak konstruksi diakui setelah pekerjaan selesai 100%. Yang kedua, metode persentase penyelesaian pendapatan kontrak konstruksi diakui pada setiap periode pelaksanaan pekerjaan berdasarkan penyelesaian pekerjaan periode yang bersangkutan.
untuk menerima uang muka, pengeluaran biaya konstruksi, penagihan jasa konstruksi, dan hasil penagihan pencatatan atau jurnal dalam buku kontraktor. Untuk kedua metode pengakuan pendapatan, metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian hasilnya sama. Yang berbeda adalah jurnal penutup untuk pengakuan pendapatan dan biaya. Yang metode kontrak selesai, jurnal penutup pengakuan pendapatan dan biaya yang dilakukan pada periode kontrak selesai, sehingga pendapatan biaya atau proyek terakumulasi pada periode kontrak selesai. Pada metode persentase penyelesaian, jumlah penutup pengakuan pendapatan dan biaya dilakukan setiap periode dengan sesuai persen termin dan biaya yang dikeluarkan masing-masing 25 periode, sehingga pendapatan biaya dari laba proyek teralokasi pada setiap periode kontrak. Penerimaan uang muka, pengeluaran biaya penagihan, hasil penagihan, serta penutup dicatat dengan jurnal, yaitu di slide selanjutnya. Dari slide selanjutnya sudah dijelaskan tentang permasalahannya. Kini kita menerangkan tentang tabelnya, yaitu ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk keterangannya yaitu diisi kas, untuk di debit, uang muka kontrak konstruksi di kredit, lalu konstruksi dalam pelaksanaan itu di debit, bahan baku kas dan lain-lain. Untuk mencatat biaya konstruksi di kredit, tanggal lain, piutang usaha di debit, penagihan kontrak konstruksi mencatat tagihan di kredit. Lalu bulan selanjutnya kas di kredit, kasnya di debit, uang muka kontrak konstruksi di debit, piutang usaha untuk hasil penagihan di kredit. Tanggal selanjutnya penagihan kontrak konstruksi di debit, pendapatan kontrak konstruksi di kredit, biaya kontrak konstruksi di debit, kontrak dalam pelaksanaan, jurnal penutup untuk pengakuan pendapatan dan biaya yaitu di kredit. Lalu, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini akan diukur secara andal. Pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahapan penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada 26 kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Dalam hal kontrak, harga tetap hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal jika semua kondisi tersebut dapat terpenuhi, yaitu ada 4. 1. Total pendapatan kontrak yang dapat diukur secara handal. 2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang terakhir 4, biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dan didefinisikan dengan penjelasan dan diukur secara handal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Slide terakhir udah selesai. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada tutur kata yang salah, mohon minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.